Prabowo Subianto pernah ditolak banyak orang ketika dia tampil sebagai kandidat Presiden RI tahun 2019. Ini bukan semata-mata karena mereka yang menolaknya disebabkan karena mendukung Jokowi, melainkan masa itu sosok Prabowo sangat berbahaya bagi Indonesia. Kedekatannya dengan kelompok kanan radikal, kemesraannya dengan mantan istri Siti Titi Hediati Soeharto yang notabene klan Cendana, ini sangat memungkinkan Indonesia kembali ke era rezim Orde Baru bila dia memenangi pemilihan presiden waktu itu. Mestinya Anda ingat ketika Prabowo menolak hasil Pilpres 22 Mei 2019. Ibu kota mendadak senyap. Suasana kota jadi mencekam. Perkantoran segera mempercepat jam kerjanya dan menyuruh karyawan pulang lebih awal. Bayang-bayang kengerian Jakarta pada kerusuhan 1998 ini benar-benar menghantui semua anak bangsa. Mereka was-was dengan segala kemungkinan karena Prabowo marah dan kecewa. Tidak sedikit yang kemudian juga kecewa karena Presiden Jokowi malah mengajaknya masuk kabinet kerja. Namun, sebentar saja. Setelah merenungkannya, dengan mempertimbangkan stabilitas negara yang sedang membangun dalam jangka panjang, akhirnya semua bisa menerima kehadirannya. Ketimbang semakin rusuh tak jelas, ya kan? Apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah upaya meruntuhkan polarisasi perbedaan, merangkul dan memenangi politik tanpa merendahkan sesuai filosofi luhur budaya Jawa. Sugih tanpa bondo, nguluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Yang artinya kaya tanpa harta, menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Nampaknya Prabowo juga melakukan introspeksi. Dia sudah maju di Pilpres berkali-kali dan kandas. Terus-menerus kalah. Yang tentunya menguras ratusan miliar dana kampanye dan letih jiwa, capek batin, selain menguras energi fisik karena harus berkeliling kampanye. Bahkan dia kalah saat bersaing dengan tentara sekolahan model SBY. Ya, mungkin masuk kabinet dan bekerja dari dalam lebih aman dan bisa memberikan terobosan. Dan pilihan serta keputusannya itu terbukti benar. Lebih dari itu, sekarang orang menyadari bahwa Prabowo Subianto ini sudah banyak berubah. Ini bukan lagi sosok Prabowo, anak ekonom Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo, mantan mantu Presiden Soeharto, bagian dari klan Cendana dalam citra di angan-angan banyak orang selama ini. Melihat bagaimana dia begitu bergembira di tengah prajurit sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, orang menyadari bahwa panggilan hidup Prabowo memang berada di tengah prajurit, di antara kerumunan tentara, di tengah para serdadu. Dia serasa at home, nyaman, iya kan? Kekesalan dan ketidakpuasannya pada masa pencapresan di luar kubu kekuasaan adalah dia hanya bisa bergaul dengan tentara-tentaraan, milisi berseragam, dengan berkuda atau naik jeep keliling lapangan, lalu main inspeksi-inspeksian di tengah pendukungnya. Namun setelah menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dia ini bisa kembali ke markas tentara yang sesungguhnya. Dia berkesempatan inspeksi pasukan yang sebenarnya, berada di tengah prajurit yang dulu menjadi bagian perjuangan dan karirnya. Bahkan baru-baru ini mendapat a wing kehormatan seusai menjajal pesawat jet tempur F-16 milik TNI AU. Hal yang mustahil dia dapat jika kukuh berada di luar ring kekuasaan. Prabowo Subianto telah berubah. Ya, setidaknya dalam pandangan pengamat awam, ya kan? Bahwa perjalanan panjangnya di masa lalu sebagai Danjen Kopassus, sebagai anak mantu keluarga Cendana, sebagai bintang terang perwira militer yang selalu diutamakan dan diistimewakan, ini mendapat banyak privilege. Akhirnya mundur selangkah di bawah presiden era baru. Dan dia menerima dengan legowo.
Nampak segalanya menjadi cerah di mata Prabowo setelah masuk kabinet kerja Jokowi. Sudut pandang yang menyeluruh di dalam sidang kabinet yang mendengarkan pembahasan masalah bangsa dari segala sisi, dari semua pembantu presiden yang ada, ini membuatnya menjadi sosok yang lebih bijak. Sungguh mengharukan melihat kepatuhannya pada atasan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Prabowo memandang Jokowi dengan hormat dan patuh pada perintahnya. Prabowo paham kedudukan, sadar posisi, tahu perannya, dan lebih dari itu, dia aktif memberikan kesaksian bagaimana Jokowi bersungguh-sungguh dalam membangun bangsa ini, dan dia bertekad untuk meneruskannya. Tak ada lagi ekspresi kemarahan, tak ada wajah tegang, tak ada lagi mimik bersungut-sungut dan gebrak-gebrak meja, apalagi melempar handphone seperti dulu. Tapi Prabowo kini makin sumringah. Dan kini sebagian dari kita melupakan hal-hal buruk yang ada pada Prabowo, karena dia memang berubah. Jika Sandiaga Uno yang tidak lain merupakan wakil Prabowo saat menjadi capres-cawapres dan sama-sama masuk kabinet Jokowi, menegaskan dia memilih meneruskan kebijakan Jokowi ketimbang melakukan perubahan, maka dia bukan hanya mengikuti Prabowo, melainkan memang pilihan rasional berdasarkan fakta yang dia hadapi sehari-hari. Ini bukan perubahan yang dibutuhkan bangsa ini saat ini, ya kan? Melainkan keberlanjutan atau kontinuitas. Gagasan tawaran perubahan menjadi tak jelas karena bisa saja berubah menjadi negara Islam, berubah jadi seperti Taliban Afghanistan dan terpuruk, menyusul Yaman, Irak, Suriah, dan Libya. Akui kalau kita memberi penghargaan kepada Presiden kita, Pak Joko Widodo. Beliau telah memimpin krisis itu dengan tenang, dengan sejuk, dengan memikirkan rakyat yang paling bawah. Itu saya saksi dalam kabinet. Saya saksi.